Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kitab Ta'limul Muta'allim bab pertama, yaitu pasal tentang mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Dengan membaca Fatihah, mudah-mudahan kajian kitab kita pada hari ini bermanfaat fi dunya wal akhirah, dan dengan ilmu barokah fi dunya wal akhirah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Wa jamil arwahi abaina matina wa jaddina wa jaddatina wa muallimina syekhina syama syekhina khususan muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mu'allif rahimakumullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi ki kono pasal suci fi mahiyatil ilmi, ing dalem nerangake hakikate ilmu wal fiqhi lan ilmu fikih wa fadlihi lan keutamaane ilmu. Pasal ini menerangkan tentang hakikatnya ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu fikih dan keutamanya ilmu. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi mencari ilmu, luru ilmu, dole ilmu, faridatun iku fardu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan Islam wadon. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, mencari ilmu itu fardu, hukumnya fardu, wajib bagi kita umat Islam laki-laki maupun perempuan. Di sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki umatnya itu menjadi umat yang bodoh, tidak menghendaki umatnya itu menjadi umat yang tidak berilmu. Sebab beliau menyadari bahwasanya kebahagiaan itu, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, itu diraih hanya dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sapa wonge sing ngarepno kebahagiaan dunya, uripe kepengin enak, uripe sarwa kecukupan, uripe dihormati dening wong, mongko railah kebahagiaan itu dengan ilmu. Jadi harus dengan ilmu. Kepingin kaya ya cari ilmu untuk menjadi orang kaya. Ya. Kepingin berkelahi atau menangan jadi petinju yang juara, ya cari ilmu untuk menjadi petinju. Jadi berikutnya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka raihlah kebahagiaan itu dengan ilmu. Ingin di akhirat nanti mendapat kebahagiaan yang hakiki,
yaitu kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Bagaimana seorang itu mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti? Lah caranya gimana? Itu ada ilmunya. Ada perkara yang menjadikan dia bahagia di dunia dan akhirat. Iklam ngawrono sira bi annahu setuhune kelakuan. La yuftaradu iku ora den farduake, tidak diwajibkan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon apa talabu kulli ilmin, dolek saben-saben ilmu, setiap ilmu. Tidak, ilmu ini yang ada kan banyak sekali. Jadi banyak sekali fan ilmu itu, baik yang berkenaan dengan urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Apakah semua harus dicari? Tidak. Jadi kita tidak difardukan, tidak diwajibkan untuk mencari semuanya. Misalkan kita ya belajar sepak bola, ilmu kepingin sepak bola, kita belajar sepak bola, yo belajar voli, yo belajar, semua dipelajari. Kalau semuanya, maka tidak akan ada yang sempurna. Ya disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan kemampuan. Misal kita punya bakat suatu apa, nah itu kembangkan bakat itu dengan mencari ilmunya. Jadi diilmoni sehingga bakat itu akan tumbuh berkembang dengan baik, menumbuhkan prestasi yang menggembirakan. Bal yuftaradu balik dan fardoake alai ngatasi muslim apa talabul ilmil hal, apa mencari ilmu hal, ilmu terapan, ilmu yang siap untuk digunakan. Jadi ilmu apa yang diwajibkan kepada kita, yaitu ilmu terapan. Jadi ilmu di mana kita membutuhkan ilmu tersebut. Kama yuqalu kaya den dawuhake sebagaimana yang didawuhake dening musannaf, afdhalul ilmi ilmul hal. Afdhalul ilmi utawi utamane ilmu iku ilmul hal, iku ilmul hal atau ilmu terapan. Wa afdhalul a'mal utawi utama-utamane amal hifdzul hal, itu menjaga hal atau menjaga perkara yang dibutuhkan. Wa yuftaradu lan den fardhoake alal muslimi ing atase wong Islam apa talabul ilmi, apa luru ilmu. Ma ing talabul ilmi ma yaiku luru ilmune barang yaqau kang tumeka apa malahu maring yaqau kang tumeka apa malahu maring muslim fi halihi dalam tingkah muslim fi ay halin kana. Dan diwajibkan bagi semua umat Islam untuk mencari ilmu, di mana ilmu itu dapat ilmu itu yang menghantarkan seorang muslim itu untuk menghantarkan seorang muslim itu dalam keadaannya yang bagaimana dia. Fa'inahu mongko setuhune ilmu fa'innahu mongko setuhune muslim la buddha iku ora kena ora tegese wajib lahu kedue muslim minas sholati saking nglakoni salat. Fayuftaradu mongko den fardhoake alai ngatasi muslim apa ilmu ma, apa ilmune barang takau kang numibake apa ma lahu maring salat maring muslim fi sholatihi ing dalam salat muslim. Jadi contohnya seorang muslim wajib menjalankan sholat, karena sholat fardu itu merupakan rukun Islam yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Lah untuk menjalankan sholat ini kita harus tahu syaratnya apa.
Jadi syarat wajibnya apa, fardunya apa, sunnahnya apa yang membatalkan. Loh, ini harus dicari ilmunya. Kita tidak boleh sholat, tapi kita tidak boleh terus kita sholat tanpa ilmu. Wis pokoke melok sembayang ruku-ruku gedang, ana wong diluk ya melok diluk, rukuk melok rukuk, sujud melok sujud. Wah, ya gak dadi dandanan nanti. Jadi kita menjalankan sholat harus tahu ilmunya. Apa syarat-syarat sholat itu? Oh, syarat-syarat sholat diantaranya harus suci. Orang sholat harus suci. Lah, suci dalam segi apa? Suci dari hadas dan suci dari najis. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu hadas. Hadas sudah berapa? Oh, ada hadas kecil, ada hadas besar. Terus bagaimana cara mensucikannya? Kalau hadas kecil dia harus berwudu. Kalau hadas besar harus mandi. Loh, kalau tidak ada air gimana? Dia harus tayamum. Ini kita harus dengan ilmunya. Jadi nggak bisa kita sholat terus tanpa mencari ilmunya. Makanya untuk menjadi seorang muslim yang abidun harus alimun, harus tahu ilmunya, harus belajar. Tidak boleh abidun tok bila ilmin. Jadi dia ahli ibadah tapi tanpa ilmu, sehingga dia ibadahnya ngikut-ngikutan. Kemana arahnya ibadah tidak tahu. Apa yang membatalkan ibadah juga tidak tahu. Fa innahu la budda lahu minas shalat fayuftaradu alaihi ilmu yaqau lahu fi salatihi katerima yu'ati bihi fardhus shalah. Kelawan kira-kirane perkara yu'ati kang nekake apa sapa muslim bi kelawan ma fardhus sholati ing fardune salat. Wajib lan wajib alaihi ing atase muslim apa ilmu ma apa ngelmune barang ya kau kang tumi apa ma lahu maring muslim bika terima yu'ati bihil wajib kelawan kira-kirane barang yu'ati kang nekake sapa muslim bi kelawan ma al wajib ing wajib li'anna krana setuhune barang yutawassalu kang digawe wasilah kali perantara sarana bihi apa ma ila iqamatil fardhi untuk menjalankan kefarduan kewajiban. Yakunu iku ono apa ma fardhun iku ya wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Wa ma utawi barang yatawassalu kang digawe wasilah gawe perantara bihi kelawan ma bihi apa ma ila iqamatil wajibi marang ngelakoni kewajiban yakunu ikono ma wajiban iku wajib akadika kaya mengkono fi salat fi shaumi ing dalem masalah poso wa zakat lan zakat. Ngeten. Seorang muslim jadi wajib untuk mencari ilmu yang mendukung untuk menjalankan kewajiban. Contohnya sholat tadi. Nah, sholat itu jadi apa-apa yang mengarah kepada, apa-apa yang mendukung pada pelaksanaan kewajiban sholat itu harus diilmoni, harus tahu seorang muslim. Jadi harus tahu. Ya, contoh tadi saya contohkan harus suci, bagaimana cara mensucikan, harus tahu juga apa yang membatalkan. Oleh karena itu ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna perkara itu malayatimul wajib, apa-apa yang menjadi sempurna perkara itu apa-apa yang mendukung perkara itu menjadi sempurna, maka keberadaan perkara tersebut menjadi wajib. Misal perintahnya adalah wudu. Jadi perintahnya adalah wudu. Jadi ada perintah bahwasanya seorang muslim kalau mau sholat harus wudu. Nah, perintahnya adalah wudu. Di situ perintah jelas. Orang yang sholat harus berwudu dulu. Nah, terus untuk menjalankan wudu dia harus ada air.
Padahal tadi tidak ada perintah untuk mencari air. Sehingga keberadaan air ini wajib ada untuk pelaksanaan wudu. Sehingga air ini untuk kita mencari air hukumnya menjadi wajib. Jadi keberadaan air ini wajib karena kita akan menjalankan wudu. Begitu juga selain daripada sholat, kita wajib mencari ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa, berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Jadi kita selain sholat diwajibkan dalam rukun Islam itu diwajibkan puasa, diwajibkan zakat, diwajibkan haji. Karena puasa, zakat, haji ini adalah perkara-perkara yang wajib dijalankan oleh umat Islam, maka sesuatu sarana pendukungnya ini, jadi sarana pendukungnya ini harus kita lengkapi, harus kita penuhi. Jadi memenuhi sarana pendukung ini hukumnya menjadi wajib. Orang wajib zakat, tak mungkin zakat kalau tidak punya harta. Oleh karena itu, kalau dia ingin zakat untuk menjalankan kewajiban zakat, maka dia harus punya harta. Lalu kalau dia itu kepingin punya harta, harus bekerja. Sehingga bekerja ini menjadi wajib jika dia ingin menjalankan ibadah zakat itu. Orang juga umat Islam diwajibkan haji. Haji bagi orang Indonesia, umat Islam Indonesia gak bisa jalan kaki. Oleh karena itu butuh biaya besar, biaya transportasi dari Mojokerto ke Surabaya, dari Surabaya dari Juanda itu ke Riyadh atau ke Mekah sana. Nah ini butuh biaya. Terus nanti biayanya selama dia berada di sana, ya, makannya, akomodasinya dan lain-lain. Nah ini butuh biaya semua. Oleh karena itu, jadi kalau dia ingin menjalankan haji ini butuh biaya, maka mendatangkan biaya ini menjadi wajib. Lah untuk mengumpulkan biaya ini gimana? Bekerja. Loh berarti bekerja bisa menjadi wajib. Nah ini yang dimaksud dengan ilmu terapan ini yang seperti ini. Jadi pengetahuan yang kita peroleh untuk menjalankan kewajiban. Wa kadzalika fil buyu'i lan kaya mengkono-kono fi saum fil buyu'i tetep ing dalem masalah adol tinuku perdagangan. Ingkana lamun ana sapa muslim yatta jiru iku berdagang sapa muslim. Kila den dawaken li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah taala Allah tu sonnifa kitaban fizuti Allah Allah tu sonnifa ana ta ora ngarang sira kitaban ing kitab fizuti kang tetep ing dalem barang kang zuhud. Kala mongko dawuh sapa Hasan, sonnaftu ngarang ingsun kitaban ing kitab fil buyu'i kang tetep ing dalem nerangaken jual beli. Ada seorang yang ditanya oleh temannya. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Hasan ini pernah ditanya oleh temannya, oleh seseorang. Pak, Anda mengapa tidak mengarang kitab zuhud ilmu tasawuf? Beliau menyatakan, enggak, saya ingin mengarang kitab yang membahas tentang jual beli. Mengapa alasannya? Yakni ngersakake sapa musannif azza itu
utawi kang aran zahid man iku wong yataharrazu ngreksa sapa man an syubhati saking perkara syubhat wal makruhati lan perkara makruh fi tijarati ing dalem pira-pira dagangan. Bakal dalan kaya mangkono wajib wajib visa iril muamalati ing dalem sekabiane muamalah, hubungan serawungan gawe dadi kongsi wal khirafilan penggawean. Begitu juga wajib kita mencari ilmu yang berkaitan dengan kerjasama dalam bekerja, dalam pekerjaan. Ya itu ya kudu duwe ilmu nih. Nah, terus arek santri itu belajar maca Quran, belajar utek-utek masalah wudu, masalah sholat, ganya itu. Santri itu ya karena nanti dia itu akan terjun di masyarakat, ya rapi barang, ya ngingoni anak, ngingoni bojo, berjuang itu ya butuh bondo. Oleh karena itu santri harus pandai bekerja, pandai mencari nafkah. Harus bekerja, harus diilmoni supaya apa? Ya pertama bisa meraih kesuksesan yang besar. Yang kedua bekerjanya bisa meraih mendapatkan rezeki yang halal. Jadi kita untuk mendapatkan rezeki halal itu juga harus ada ilmunya, gak ngawur. Jadi bekerja pokoknya oleh hadiah akeh, bujuk-bujuk titik dilakoni lah. Bener dapatnya banyak, untungnya banyak, tapi rezekinya tidak halal. Begitu anak-anak. Jadi dalam kesempatan ini dengan membaca kitab ini tadi bab tentang mahiyatul ilmi, kita diwajibkan mencari ilmu. Kewajiban kita mencari ilmu itu tidak semua fun ilmu itu kita pelajari, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Khususnya adalah kebutuhan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah ini juga kita berkaitan dengan kebutuhan kita di dunia juga harus dipelajari. Jadi ya belajar berdagang, ilmu perdagangan, ilmu perniagaan. Nah supaya apa? Kita nanti hidup kita bisa meraih kesuksesan baik itu di dunia dan akhirat, sehingga selaras dengan dawuh Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.